setiap malam atau fajar, ketika di sebagian dari kita masih terlelap, para nelayan sudah menyiapkan perahu-perahu mereka dengan harapan sederhana kembali ke daratan dengan selamat dan membawa hasil tangkapan untuk para keluarga. Namun, kondisi sungai tidak selalu bersahabat. Entah angin yang tiba-tiba datang dan arus yang tiba-tiba deras, serta cuaca yang tidak menentu. Bagi sebagian orang, informasi perubahan cuaca hanyalah sebuah berita, tapi bagi para nelayan, itu adalah perantara antara hidup dan mati. Di beberapa daerah, sistem peringatan dini masih sangat terbatas. Sementara itu, setiap detik di tengah sungai bisa menjadi bencana buat para nelayan. Disinilah peran teknologi canggih dan adaptif diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawan Naftek, teknologi siaga, nelayan terjaga. Perkenalkan, nama saya Daniel Barata Raihan dari SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik bersama rekan saya Ryan Fariski Budi. Kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang 600 km. Tetapi, sungai ini memiliki karakteristik yang berubah-ubah, mulai dari arus yang deras dan cuaca yang tidak menentu. Hal ini menimbulkan risiko kecelakaan di Sungai Bengawan Solo menjadi sangat tinggi. Berdasarkan dari iNews Gresik, menyatakan bahwa seorang nelayan perahunya pecah dan terbalik dikarenakan aliran sungai yang deras. Dan berdasarkan dari wawancara nelayan di sekitar Sungai Bengawan Solo, menyatakan bahwa karakteristik Sungai Bengawan Solo yang sering berubah-ubah menimbulkan risiko kecelakaan yang sangat tinggi di Sungai Bengawan Solo. Dalam penelitian Bengawan Naftek sebelumnya, telah dikembangkan sistem berbasis IoT untuk menampilkan data arus, angin, dan hujan secara real time. Akan tetapi, sistem ini masih bersifat reaktif dan tidak memiliki kemampuan prediktif. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan nelayan setempat, bahwasanya tantangan utama yang dialami bukan hanya ketiadaan data secara real time, akan tetapi sistem yang mampu memprediksi dengan akurat. Sementara ini, para nelayan masih memakai pengalaman subjektif mereka saja. Maka dari itu, peneliti mengembangkan Bengawan Naftek menjadi Bengawan Naftek 2.0. Sistem IoT dan AI untuk memprediksi kondisi sungai di hari berikutnya, serta monitoring kondisi arus, angin, dan hujan secara real time di Bengawan Solo. Harapannya, hal ini dapat membantu para nelayan untuk memprediksi kondisi sungai di hari berikutnya, yang mampu mengurangi risiko kecelakaan di Sungai Bengawan Solo. Penelitian ini mengembangkan alat yang berbasis IoT dan AI yang mampu memantau kondisi sungai secara real time di Bengawan Solo dan mampu memprediksi kondisi sungai di hari berikutnya. Penelitian ini menggunakan desain thinking yang dikembangkan oleh Rike et al. Peneliti melakukan studi literatur dan wawancara kepada nelayan dan menemukan kesulitan mereka dalam memprediksi kecepatan arus angin yang menyebabkan risiko di Sungai Bengawan Solo. IoT dan AI dipilih menjadi solusi. Pada tahap define, dibutuhkan sistem secara monitoring real time dan prediktif untuk arus, angin, hujan untuk keselamatan para nelayan. Pada tahap ideate, dipilih sensor anemometer, sensor hujan, sensor kecepatan arus, dan AI berbasis regresi linear serta dimasukkan ke dalam database. Pada tahap prototype, komponen dirakit, lalu data dikirim ke Firebase. Firebase akan mengirim ke AI. AI akan memprediksi kondisinya, lalu data akan ditampilkan di dashboard yang mudah dipahami. Pada tahap tes, sensor dan prediksi AI akan diuji keakuratannya, serta dievaluasi hingga layak untuk dipakai. Ini adalah beberapa alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat alat ini. Yang pertama ada ESP32. ESP32 berfungsi sebagai otak dari sebuah alat ini. Dan yang kedua adalah anemometer. Anemometer berfungsi sebagai mengukur kecepatan angin. Ketika angin bertiup, maka baling-baling ini akan berputar. Yang ketiga ada sensor kecepatan arus YFS 201. Sensor kecepatan arus ini di dalamnya ada turbin kecil yang akan berputar jika ada air masuk ke dalamnya.
Sensor ini berfungsi sebagai mengukur kecepatan arus air. Yang keempat ada sensor hujan MHRD. Sensor hujan MHRD adalah sensor yang berfungsi sebagai mendeteksi hujan. Jika sensor ini basah, maka hujan akan terdeteksi. Dan jika sensor ini kering, maka hujan tidak terdeteksi. Yang kelima ada solar panel hybrid. Solar panel hybrid berfungsi sebagai power supply dari alat ini. Seperti namanya, yaitu hybrid. Solar panel ini bisa dicas dan bisa menghasilkan daya dari sinar matahari. Yang keenam ada box akrilik. Box akrilik berfungsi sebagai tempat atau wadah dari alat elektronik ini. Yang ketujuh ada pipa paralon. Pipa paralon berfungsi sebagai penyangga dari semua struktur alat ini. Ada 3 software yang kami gunakan dalam membuat website. Software pertama yaitu adalah JavaScript. JavaScript ini berfungsi sebagai backend atau otak dari sebuah website. Software yang kedua adalah CSS. CSS sendiri berfungsi sebagai biar tampilan website semakin indah dan rapi. Yang terakhir ada HTML. HTML ini berfungsi sebagai struktur utama dari sebuah halaman website. Cara kerja dari pengguna Navtech 2.0 adalah yang pertama, menggunakan login lalu masuk ke halaman website. Setelah itu, di halaman website ada monitoring kondisi sungai dan prediksi AI. Ketika arus dan angin tenang, maka output di website akan menampilkan aman. Dan jika arus dan angin kencang, maka output di website menampilkan bahaya. Di halaman website kami ada yang pertama ada navbar, yaitu menampilkan tanggal, bulan, tahun, serta jam. Di bawahnya ada opsi untuk menampilkan monitoring arus air dan kecepatan angin. Ini adalah output dari website kami. Jika kondisi Sungai Bengawan Solo ideal, maka output akan menampilkan aman. Dan jika kondisi Sungai Bengawan Solo tidak ideal, maka output di website kami akan menampilkan kondisi bahaya. Di sini ada kecepatan angin saat ini. Hitungannya meter per second. Lalu di sini ada grafik kecepatan angin. Di bawahnya ada AI prediction dan deep learning. Untuk AI prediction membutuhkan 10 data point untuk regresi linear. Yang deep learning membutuhkan 50 data point untuk deep learning analysis. Di sini kita akan mencoba apakah hardware dari kami akan menampilkan data ke website. Masuk ke hardware anemometer. Kita akan coba memutarnya. Di sini website kami menampilkan jika kecepatan angin menunjukkan angka yang sesuai dari putaran anemometer. Masuk ke monitoring arus air. Ini adalah sensor arus. Kita coba. Arus air saat ini menunjukkan 1,6 liter per second. Dan ini adalah grafik dari arus air yang tadi serta prediksi AI. Pengawan Navtech 2.0 berhasil memantau dan memprediksi kondisi sungai secara real time dengan akurasi sensor 98%. Serta pengawan Navtech 2.0 dapat mengirim data stabil ke Firebase dan menggunakan AI untuk prediksi arus dan angin. Sistem ini membantu nelayan membuat keputusan dan berpotensi jadi solusi peringatan dini risiko kecelakaan. Pengawan Navtech, teknologi siaga, nelayan terjaga. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.